빨리 가방 열라 그래! 오케이, 오케이. Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Lucy. Dirilis pada tahun 2014 dan berhasil mendapatkan rating sebesar 6,4 di IMDb. Film ini menceritakan seorang manusia yang mampu mengakses 100% kemampuan otaknya. Karena manusia normal hanya bisa maksimal mengakses 10% dari otaknya, maka akan jadi seperti apa orang ini? Film dibintangi oleh tante saya Scarlett Johansson, sang janda hitam, dan aktornya yang cukup legenda yakni Morgan Freeman. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa dengan hormat dan berat hati, saya meminta kalian untuk menekan tombol keramatnya. Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus pada wanita biasa bernama Lucy. Pada adegan ini, ia sedang bersama dengan seorang pria bernama Richard. Saat itu Richard meminta tolong kepada Lucy untuk mengantarkan sebuah koper ke seorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang terus menolak tersebut dibujuk Richard hingga akhirnya tangan Lucy diborgol bersama koper tersebut. Baby, please. Richard, I gotta go. What the hell are you doing? I'm sorry. What the hell? It's worth $500 up front. You're an asshole. Dengan terpaksa Lucy mau nggak mau harus mengantarkan koper itu. Saat sudah berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu Mr. Zhang. Tak lama setelah itu muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang menunggu di luar langsung ditembak mati saat itu juga. Lucy yang ketakutan langsung dibawa menemui ketua mafia bernama Mr. Zhang. Saat sudah masuk ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana. Dan ternyata itulah Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Saat berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut. Lalu dia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka. Sebagai orang penting, ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. 빨리 가방 열라 그래! Okay, okay. 야, 빨리 열라고. 나 오늘 바빠. Please, God, help me. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut berisi 4 kantung yang terdapat benda biru di dalamnya. Dan faktanya itu adalah narkoboy jenis baru. Anak buahnya kemudian membawa seorang pecandu untuk menguji narkoboy tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu waktu lama, narkoboy itu langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Tak diduga Mr. Zhang langsung menembak kepala pecandu tersebut hingga tewas saat itu juga. Kemudian Mr. Zhang menawari sebuah pekerjaan kepada Lucy. Lucy dengan tegas menolak, namun dia dipukul hingga pingsan. This is where life as we know it begins. Brains in formation. Scene beralih ke seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia. Bahwasanya kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada.
Dan di planet bumi hanya satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. The dolphin. Kembali ke Lucy, di mana dia baru saja tersadar dari pingsannya. Tak lama anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu datanglah seorang pria berkulit putih. Dia menjelaskan bahwa Lucy sudah dibedah di bagian perut dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tadi untuk diedarkan di kawasan Eropa. Bisa diambil kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya mereka menginginkan pekerjaan tersebut, sedangkan Lucy terpaksa. Down to the most distant cousins, right? So, You gonna sell this? I'm afraid it's our business model. Singkat cerita, Lucy pun sudah berada di sebuah ruangan dan ada 2 orang pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu pun terlihat seperti tertarik kepada Lucy. Dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan penghebohan duniawi, dan itu dibuktikan saat tangannya menggerayami montainya si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah, kemudian menggampar Lucy hingga tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali, tanpa dia sadar bahwa di dalam perut Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. I'm not in the mood. Saat Lucy cek perutnya sudah berdarah dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy, yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lucy kejang-kejang, kemudian dia menunjukkan tanda-tanda menakjubkan, di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga di atap ruangan. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa narkoba jenis baru tersebut kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow! Scene kembali berpindah ke Profesor Norman, di mana dia menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana jika seorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" Profesor Norman menjawab, "I have no idea." 100%? Yes? I have no idea. Scene kembali berpindah ke Lucy yang saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursinya dan duduk tegak di sana dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah menawarkan produknya ke si kakak. "Silakan dilihat dulu kakak." Si kakak pun menghampiri Lucy pada saat tangannya akan menyentuh produknya Lucy. Tiba-tiba, ya, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan mengajar si kakak hingga tubuhnya terlempar. Amam. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja. Lucy langsung keluar dari ruangan tersebut. Di sana terlihat 4 orang preman yang sedang main kartu gaple. Tanpa pikir panjang, Lucy langsung menembak 4 preman tersebut dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Hey! Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy langsung mengambil peluru dari bahunya tersebut dengan tangannya sendiri, tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarnya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya mencangking pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ruang operasi yang di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD, kemudian dia menembak pasien tersebut. Dia pun mengatakan jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba dari perutnya tersebut. Di saat bersamaan, Lucy menelpon mamanya dan mengatakan apa yang dirasakannya saat ini. Bahwa dia bisa merasakan semuanya dan mengingat semuanya. Bahkan dia bisa mengingat saat dirinya masih bayi dan masih dalam kandungan. I remember the taste.
of your milk in my mouth. I just want to tell you that I love you, Mom and Dad. Sweetie, what are you talking about? I love you, Mom. I love you too, sweetie. Lanjut, dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu Lucy keluar dari hospital tersebut. Dan saat melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Chang lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudah tanpa melihat target. Lucy mampu menembak tepat sasaran. Mr. Chang yang sedang medi-medi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan sebatang pisau di kedua tangannya. Lalu Lucy bertanya di mana 3 narkoba yang tersisa, bos. Mr. Chang yang penuh nafsu hanya bisa diam saja, ditambah dia memang tidak bisa berbahasa Inggris. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jarinya di kepala Mr. Chang untuk mencari ingatan yang tersimpan di otak Mr. Chang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Chang dengan kondisi seperti itu. Mr. Chang hanya bisa berteriak, kayak gitulah pokoknya. Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan semua organ tubuh sahabatnya tersebut. Saat temannya mandi, Lucy langsung membuka laptop dan browsing untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan jika dirinya sudah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman dan merasa bahwa Profesor Norman orang yang tepat untuk memahami kasus yang dialaminya sekarang. Profesor Norman yang menganggap hal ini sebagai lelucon seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan semuanya bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otaknya dan saat ini baru berada pada 20%. Who are you? I just told you. Professor, my cells are reproducing at a phenomenal speed. Right now I'm at 28%. And what you wrote is true. Profesor Norman bertanya apa yang bisa dilakukan Lucy dengan akses 20% tersebut. Lucy pun mengatakan jika dirinya mampu mengendalikan tubuh dan otaknya dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain. Juga bisa mengendalikan gelombang listrik, elektromagnetik, dan lain-lain, tidak dengan gelombang cinta. Anjay. Lanjut. Hal itu langsung dibuktikan saat Lucy bisa muncul di setiap gadget dan semua alat elektronik di rumah Profesor Norman. Radio. Television. Telephone. That's amazing. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa merasakan sakit, ketakutan, keinginan, seolah ciri-ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan seolah meledak di dalam kepalanya. Lucy bertanya apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini. Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup adalah mewariskan apa yang telah dipelajari, tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka jika kau bertanya apa yang harus kau lakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. Pass it on. Yes, of course. I'll be at your door in 12 hours. Terakhir, Lucy mengatakan jika dirinya akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit, dia memberikan pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya dikarenakan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan Lucy memberikan kertas yang berisi resep agar sahabatnya bisa sehat kembali. Singkat cerita, Lucy pun berada di bandara dan berencana pergi ke Paris untuk menutupi identitasnya karena kasus penembakan di rumah sakit tempo lalu. Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Dan di sini nampak seperti berlebihan sebenarnya. Berasa seperti nonton mistik di film X-Men, tapi it's okay lah, gak apa-apa. Kemudian Lucy menelpon pihak kepolisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggota polisi bernama Del Rio. Lucy bertanya siapa yang punya wewenang di kantor tersebut. Rio dengan santai mengatakan, aku yang berwenang di sini, dan mari kita mulai dengan menyebut siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu, Lucy langsung menyuruh Del Rio turun dari meja dan langsung mengambil pulpen. Sontak hal tersebut membuat Del Rio terkejut seolah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat tidak ada. Lucy langsung menyebutkan identitas ketiga orang yang membawa narkoba tersebut.
dan mengirim foto mereka di komputer Rio, Lucy langsung menyuruh Rio untuk menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan narkoboynya. Di saat bersamaan, seekor anjing keamanan bandara mencium aroma-aroma tersangka pada Lucy, tapi dengan sekali tatapan mata, anjing tersebut langsung dibuat takluk. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat dengan 2 buah laptop di kedua tangannya. Lucy mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam waktu sekejap. Wow! Alhasil di dalam kepalanya sekarang sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu hal mengejutkan pun terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian sel-sel tubuhnya terlihat seperti bertebangan seolah memisahkan diri dari tubuhnya. Lucy seketika teringat riset Profesor Norman yang membahas tentang keabadian, yang intinya adalah jika habitatnya tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola dirinya sendiri dan memilih keabadian, dan saat itu Lucy berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy yang panik langsung masuk ke toilet, tapi kondisinya semakin parah. Lucy pun memutuskan untuk memakai narkoboy yang tersisa di kantong tersebut. Hingga dirinya tak sadarkan diri, tiba di Paris, Lucy pun dirawat di sebuah rumah sakit. Scene berpindah ke si Rio yang berhasil menangkap ketiga penyelundup tersebut. Setelah itu dia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Rio dan kawan-kawan sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang tersebut dibuat tak sadarkan diri, menyisakan si Del Rio di sana. I need to talk to you alone. And I need you to put your hands up, please. Lucy meminta Rio untuk menunjukkan di mana para penyelundup tersebut dan narkoboy itu disembunyikan. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik di semua alat komunikasi di dunia. Hal itu pun membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoboy tersebut dari para polisi. Untuk mempersingkat waktu, Lucy pun mengambil alih kemudi. Rio yang tidak mau terpaksa harus mau, karena This is a police car. Lucian sebelumnya tidak pernah mengemudi dan belum pernah buat SIM, tiba-tiba mahir menyetir sampai-sampai membuat kendaraan lain jungkir balik dibuatnya. Hey, I'd rather be late than dead. We never really die. Di sisi lain, orang-orang Mr. Zhang yang sudah tiba duluan di lokasi narkoboy tersebut. Mereka pun mensabotase rumah sakit tersebut dengan membunuh para polisi dan membedah para penyelundup untuk mengambil narkoboynya. Tak lama Lucy pun tiba di sana, orang-orang Mr. Zhang langsung mengepungnya. Di saat bersamaan Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu mengendalikan benda dan tubuh orang lain, sehingga dia akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Give me the case. Lucy pun mengambil koper berisi narkoboy tersebut lalu pergi dari sana. Rio yang melihat kemampuan Lucy mengatakan jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy pun langsung mendatangi Rio dan mencipok dirinya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Entah apa maksudnya, tapi yang penting dapat cipok aja lah. Lanjut, mereka berdua pun pergi dari sana dan menuju ke sebuah universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata Mr. Zhang yang berada di luar sempat melihat Lucy di mobil, alhasil dia pun mengikuti kemana Lucy pergi. Di lain sisi, Profesor Norman tengah bersama sahabat-sahabat culikiawannya, maksudnya cendekiawannya, untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, dia langsung diperkenalkan kepada satu persatu cendekiawan tersebut. Namun Lucy sudah mengetahui mereka semua dan tidak perlu ada sesi perkenalan. Salah satu culikiawan tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalunya di mana anak cendekiawan tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Lucy menyebutkan setiap detail saat kejadian tersebut. Cendekiawan itu pun langsung terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya. Di luar, Mr. Zhang dan anak buahnya tengah siap-siap menyerang Lucy dengan beberapa senjata yang ada. Di lain sisi, Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan jika sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa membentuk sebuah materi. Dia pun mencontohkannya dengan berubah bentuk tangannya menjadi beberapa varian dan membuat sebuah pulpen bisa berubah menjadi objek lain. Time. We don't exist.
Lucy pun meminta Profesor Norman untuk memasukkan zat biru yang ada, dengan tujuan untuk memaksimalkan kapasitas otaknya hingga mencapai 100%. Mereka pun mencairkan narkoboy tersebut lalu memasukkannya ke tubuh Lucy. Di lain sisi, Mr. Chang dan the Gang mulai masuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Del Rio dan tim keamanan kampus yang tersisa pun mencoba menahannya sebisa mungkin. Nobody move! Do you understand English? Kembali ke Lucy, saat semua narkoboy sudah diserap dan masuk ke sel-sel tubuhnya, si Lucy keluarkan cahaya dari mulutnya yang menandakan bahwa dirinya sudah mencapai 90% kapasitas otaknya. Lalu muncul benda hitam yang keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer dan alat elektronik yang ada di sana. Tiba-tiba, Oh my god, what's happening? ya, ruangan tersebut berubah menjadi putih polos. Benda hitam tersebut pun akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah objek berukuran besar yang cukup aneh. Sahabatnya bertanya apa yang dia lakukan. Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya sedang membuat komputer generasi baru. Wanjir. Di lain sisi, geng Mr. Chang dan Rio masih tembak-tembakan, dan di satu titik anak buahnya berhasil melepaskan roket launcher ke arah ruangan Lucy. Saat meledak, tiba-tiba ya, Lucy yang berada di dalam langsung terhempas ke menara Eiffel. Ternyata komputer generasi baru yang Lucy ciptakan tersebut mampu membuatnya bisa menjangkau seluruh alam semesta, pergi ke setiap penjuru dunia, mengatur waktu, dan bahkan bisa pergi ke masa lalu. Benar saja, Lucy mengundurkan waktu sampai zaman dinosaurus, dan di satu titik kita akan melihat pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera, yang kita bisa lihat di awal film tadi. Setelah itu Lucy mengakses alam semesta dan mengundurkan waktu sehingga dia bisa melihat bagaimana awal penciptaan alam semesta dimulai. Wow. Di saat bersamaan Mr. Chang sudah berada di belakang Lucy sambil mengarahkan pistolnya ke kepala Lucy. Dan saat Mr. Chang menembakkan pistolnya, tiba-tiba ya, Lucy sudah lenyap. Yang tersisa di sana hanya pakaian dan cancutnya saja. Tak lama setelah itu Del Rio muncul dan menembak Mr. Chang hingga mudar. 인연 어디 갔어? 대답해! Hey, you! Tiba-tiba komputernya bergerak dan muncul sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Entah berapa giga kapasitas flash disk tersebut. Bukan giga lagi sih, mungkin di atas tera. Di atasnya tera itu apa ya? Satuan paling tinggi. Lah anjing lah, lupa aku. Intinya gak kebayang aja flash disk kecil itu bisa menampung seluruh pengetahuan alam semesta, tapi ya namanya juga film. Lanjut. Kemudian Rio bertanya di mana Lucy, tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dibuka ada sebuah tag bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Del Rio pun melihat sekelilingnya dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Profesor Norman pun hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum karena mungkin sudah paham akan hal ini. Del Rio pun pergi dan tamat. Ending yang memusingkan.